Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SD Negeri Sri Rahayu, Kabupaten Pringsewu. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kumpulan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang kita kenal sebagai semboyan pendidikan sampai saat ini, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang berarti jika di depan menjadi contoh, jika di tengah memberi semangat, dan jika di belakang memberikan dorongan. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak tersebut. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, yang dimana kodrat alam adalah tempat di mana masyarakat itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu perkembangan zaman yang akan berubah dari tahun ke tahun. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan bila melihat kodrat alam, maka pendidikan harus sesuai dengan konteks sosial budaya dan kearifan lokal di mana anak tersebut berada. Filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara juga sangat mengutamakan budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih budi pekertinya. Dengan budi pekerti yang baik akan menciptakan individu yang bijaksana. Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru. Saya meyakini bahwa sebuah pembelajaran yang baik adalah guru yang berhasil mentransfer ilmu pengetahuannya kepada anak didiknya. Semua siswa harus mencapai nilai KKM. Saya akan merasa gagal jika siswa saya tidak paham dan tidak dapat mencapai KKM pada setiap mata pelajarannya. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Sebagai guru, saya juga kurang mengenali karakter masing-masing anak didik saya. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan anak didik saya dapat menimbulkan kurangnya penanaman karakter yang baik kepada anak didik saya. Selain itu, saya juga masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Pada setiap pembelajaran, saya akan merasa bangga dan senang jika anak didik saya dapat duduk tertib dan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini yaitu peran guru adalah menuntun, bukan menuntut. Guru hanya menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seorang guru harus menjadi pamong yang dapat melakukan tuntunan agar anak-anak dapat berubah menuju ke satu titik, yaitu manusiakan manusia. Selain itu, pendidikan haruslah berhamba pada anak, yang maksudnya pendidikan harus berorientasi terhadap anak. Segala sesuatu yang kita lakukan harus menuntun anak secara ikhlas,
dan tidak menuntut apapun dari anak tersebut. Kognitif bukanlah segala-galanya, tapi harus selaras dengan budi pekerti. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti itu lebih utama. Sebuah pembelajaran juga harus menyenangkan karena kodrat anak-anak adalah bermain. Maka setiap pembelajaran kita juga dapat menyelipkan berbagai permainan-permainan, termasuk permainan tradisional yang sesuai dengan konteks kultur sosial budaya yang ada di daerah kita. Yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu saya melakukan pembelajaran secara menarik. Jadi pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya pembelajaran yang berada di dalam kelas saja, tetapi saya juga melakukan pembelajaran di luar kelas yang disertai dengan permainan-permainan sehingga pembelajaran yang saya lakukan menarik. Saya juga jadi lebih cermat melihat bakat dan potensi dari masing-masing anak, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak tersebut. Saya juga menggunakan metode dan media yang lebih bervariasi, sehingga anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Lalu, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya terapkan di kelas saya yaitu saya akan merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Jadi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu sebuah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter, potensi, dan bakat dari masing-masing anak tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan pembiasaan karakter baik, seperti budaya 5F. Saya juga akan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan karakter masing-masing. Selain itu, saya akan mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua murid. Demikianlah tadi pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.